Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rani dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai GCG dan sumber daya manusia, tantangan dan peluang. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan Salma Arjuan dengan NPM 1910104030, lalu ada Zainul Rulian dengan NPM 1910104039, dan ada saya Nabila Guna dengan NPM 1910104125. Yang pertama ada manajemen pengelolaan SDM. SDM atau sumber daya manusia bagi perusahaan merupakan aset yang tak ternilai harganya. Maju mundurnya suatu perusahaan, bahkan daya saing perusahaan, tergantung pada kualitas SDM yang dimiliki. Salah satu sistem manajemen SDM yang banyak digunakan perusahaan adalah manajemen SDM yang berbasis kompetensi atau competency based human resource management. Pengelolaan SDM di perusahaan perlu dilakukan evaluasi, baik secara internal maupun eksternal, untuk mengetahui kelemahan yang ada sehingga dapat dilakukan perbaikan secara kesinambungan. Sebagai human capital, SDM perlu dikelola secara profesional dengan prinsip-prinsip GCG agar dapat dipertahankan SDM yang profesional, kompeten, dan andal dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Prinsip GCG dalam manajemen SDM: yang pertama ada fairness, yaitu menghindari adanya diskriminasi baik sara maupun gender yang bersifat subjektif. Yang kedua, transparan, yaitu setiap pengambilan keputusan menyangkut kekaryawanan dilaksanakan secara transparan. Ketiga, yaitu ada disclosure, segala informasi kebijakan yang ditetapkan perusahaan dapat diakses oleh seluruh karyawan secara lengkap dan tepat waktu. Dan yang terakhir ada responsibility, segala kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya termasuk publik. Kemudian dalam mengelola SDM berdasarkan prinsip GCG, perusahaan akan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut. 1. Suasana kerja menjadi kondusif dan tenang karena terbina hubungan yang harmonis antara sesama karyawan serta antara karyawan dengan manajemen. Kedua, kinerja perusahaan meningkat karena karyawan lebih kreatif dan inovatif dalam bekerja sehingga dapat memberikan hasil terbaik bagi perusahaan. Ketiga, terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat merugikan perusahaan karena segala kebijakan atau keputusan ditetapkan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta memenuhi prinsip keadilan. Daya saing perusahaan akan meningkat karena memiliki karyawan yang andal dan profesional. Lalu yang selanjutnya ada fakta integritas. Fakta integritas merupakan komitmen manajemen atau pimpinan dalam implementasi GCG di perusahaan yang berisikan pernyataan janji untuk melaksanakan segala tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Manajemen perlu menyusun modul fakta integritas untuk mempermudah implementasi dalam aktivitas operasional sehari-hari. Modul tersebut merupakan panduan terperinci yang berisi apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh para karyawan maupun manajemen perusahaan, serta mengenai reward dan punishment yang harus diberikan. Manfaat implementasi pada fakta integritas. 1. Mencegah timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 2. Meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan yang ditujukan dengan pencapaian Key Performance Indicator atau KPI yang memuaskan. 3. Menciptakan suasana atau lingkungan yang kerja yang produktif. 4. Meningkatkan nilai perusahaan dan jika perusahaan tersebut go publik maka harga sahamnya akan meningkat. 5. Meningkatkan kredibilitas manajemen perusahaan. 6. Citra positif organisasi di mata publik akan meningkat.
Lalu ada strategi serikat pekerja dan manajemen perusahaan. Serikat Pekerja Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja, buruh, dan keluarganya. Serikat Pekerja versus manajer. Saat ini banyak pekerja yang berunjuk rasa atau demokrasi terhadap manajemen perusahaannya. Hal ini terjadi karena seiring timbulnya konflik antara manajemen dengan serikat pekerja yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan dengan baik. Selain itu juga disebabkan oleh adanya ketidaksepakatan antara serikat pekerja dengan manajemen perusahaan. Apabila masing-masing pihak saling memaksa dan tidak mau mengambil jalan tengah dengan bermusyawarah, maka sulit untuk terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Manajemen perusahaan hendaknya mempertahankan karyawan secara adil dan profesional serta dapat menghindarkan diri dari sikap yang kekuasaannya hanya semata. Selanjutnya mengenai perjanjian kerja bersama atau PKB. PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau buruh atau beberapa serikat pekerja atau buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Terdapat beberapa pasal, yaitu pasal 124 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu mengenai perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat hak dan kewajiban penguasa hak dan kewajiban serikat pekerja atau buruh. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama tanda tangan para pihak pembuatan perjanjian kerjasama. Ketentuan dalam perjanjian kerjasama tidak boleh bertentangan dengan Perpu. Dalam hal isi perjanjian kerjasama adalah bertentangan dengan Perpu yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam Perpu.
yaitu tentang sinergi, serikat, pekerja, dan manajemen. Sinergi ditunjukkan dengan sikap saling menghargai serta kerjasama dalam segala hal. Apabila terdapat nilai atau itikat baik antara serikat pekerja dengan manajemen, maka dalam rangka saling mengisi kekurangan masing-masing, dapat diperoleh solusi terbaik demi kemajuan perusahaan. Salah satu solusinya yaitu untuk memperkuat sinergi antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja bagi perusahaan yang sudah go public adalah dengan pemberian kesempatan bagi karyawan untuk memiliki saham melalui Employee Stock Ownership Program atau ESOP. Karyawan yang memiliki saham perusahaannya biasanya akan lebih concern terhadap kemajuan perusahaan. Tanpa dukungan penuh dari serikat pekerja, maka implementasi GCG di perusahaan akan mengalami kesulitan, bahkan bisa timbul kegagalan. Sehingga dengan adanya sinergi antara serikat pekerja dan manajemen ini diharapkan GCG dapat terwujud dan bukan hanya sekedar slogan saja. Mengenai Corruption Perception Index atau CPI. CPI sendiri merupakan indeks gabungan yang berasal dari 13 data korupsi yang dihasilkan oleh lembaga independen yang kredibel yang mengukur persepsi korupsi secara global. CPI sendiri mengukur tingkat persepsinya korupsinya di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi. CPI mempresentasikan dalam bentuk bobot angka atau skor dengan rentang 0 sampai 100, di mana 0 menunjukkan angka korup dan 100 merupakan hasil bersih dari korupsi. Selanjutnya mengenai peluang dan tantangan. Mengenai peluang sendiri, yaitu implementasi GCG merupakan peluang yang cukup besar bagi perusahaan untuk meraih berbagai manfaat, termasuk mempercayakan atau kepercayaan dari investor terhadap perusahaannya. Implementasi prinsip GCG diharapkan dapat memberikan manfaat bukan saja bagi manajemen dan karyawan, tetapi juga bagi stakeholders dan berbagai pihak terkait seperti konsumen, pemasok, pemerintah, dan lingkungan masyarakat tempat perusahaan itu beroperasi. Yang kedua yaitu mengenai tantangan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih adanya atau masih kentalnya budaya korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN yang sangat bertentangan dengan prinsip GCG. Perusahaan yang tidak mengimplementasikan GCG pada akhirnya akan ditinggalkan oleh para investor, kurang dihargai oleh masyarakat, dan dapat dikenakan dengan sanksi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.